Ya, kita beralih ke informasi yang saat ini salah satu yang jadi booming karena kepedulian kita terhadap penampilan. Nah, penampilan yang pada umumnya didominasi oleh kaum muda dan pengaruh media sosial serta kemudahan akses e-commerce membuat usaha di dunia kecantikan dan skincare masif penetrasinya di pasar. Pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia masih sangat menjanjikan dan diproyeksi pasarnya akan terus tembus hingga mencapai 34,6 triliun rupiah dengan pertumbuhan mencapai 4,74% per tahun. Nah, kalau kita lihat di Oktober 2025, Indonesia bahkan mampu mencatatkan sekitar 1.500 pelaku usaha di sektor industri kosmetik dalam negeri. Nah, kami akan mengajak Anda untuk mengelaborasi cuan kinclong bisnis skincare tanah air. Nah, saya coba bertanya kepada Anda, siapa nih yang di rumah, di kamar mandi, di meja rias, pasti ada skincare atau produk perawatan kulit. Karena ini saat ini menjadi suatu kebutuhan, kulit kinclong, penampilan juga meyakinkan, kita juga menjadi percaya diri dan pastinya juga menunjang bagaimana produktivitas dan kinerja kita. Kalau kita melihat sebenarnya salah satu hal yang menarik, data yang kita dapatkan dari ESG Report mengatakan bahwasanya pertumbuhan sektor perawatan kulit di Indonesia ini salah satu yang tercepat di tanah air. Dengan 220 juta penduduk, misalkan 10% aja pada sadar akan skincare, Anda bisa melihat angka yang didapatkan dari 2025 lalu sekitar 3,07 miliar dolar di pasar lokal bisa melonjak nih menjadi 4,64 miliar US dollar di 2032 dengan tingkat pertumbuhannya mencapai 6,10%. Mengapa ini bisa menjadi menarik untuk kita diskusikan? Karena kalau kita bicara mengenai industri skincare, ini tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan kebutuhannya karena sejumlah faktor. Kalau kita melihat nih sekarang ya, saya bertanya pada teman-teman dan pemirsa CNN, pasti kita peduli akan penampilan karena ada kebutuhan. Kebutuhan itu pasti menunjang juga rasa percaya diri dan juga bagaimana profesionalitas kita. Kesadaran dan gaya hidup. Kalau kita melihat ini kesadaran dan gaya hidup ini merupakan yang menarik ya kalau kita lihat. Karena selama ini orang mungkin tidak terlalu peduli. Cowok-cowok juga awalnya tidak terlalu peduli akan penampilan dan skincare. Tapi dengan ada perubahan gaya hidup dan kesadaran akan kulit sehat membuat mereka peduli menghabiskan uang dan membelanjakan koceknya untuk kebutuhan skincare. Kemudian digitalisasi dan media sosial. Betapa banyak pengaruh dari influencer, kemudian juga para tokoh-tokoh media sosial yang bisa mendrive atau mendorong orang untuk membelanjakan uang mereka untuk kebutuhan skincare ataupun produk kecantikan. Inovasi dan kualitas produk. Dalam 5 tahun terakhir kita bisa melihat banyak sekali produk yang mengandung mungkin niacinamide, ya gitu ya. Kemudian juga ada UV protection. Dan juga kalau kita bicara juga bagaimana skincare itu tidak lagi untuk menambah kepercayaan diri tapi juga untuk kesehatan kulit. Kemudian yang menarik juga strategi pemasaran dan brand. Saat ini kalau strategi pemasaran yang sedang booming di mana para pengusaha bertumbuh cukup signifikan, nanti datanya akan saya berikan bisa mencapai 1.500 perusahaan yang tumbuh sepanjang tahun 2025 kemarin, ini karena strategi pemasaran mereka satu menggunakan sosial media, kemudian juga mereka menggunakan industri maklon. Sehingga Anda bisa lihat sekarang Anda tidak perlu punya pabrik, tapi dengan sistem produksi maklon Anda bisa sewa atau bisa meminjam pabrik untuk memproduksi produk-produk skincare, produk kecantikan, sehingga biaya produksi infrastruktur bisa dipangkas cukup signifikan. Lalu kita akan melihat lagi yang lain yang menarik yang mungkin juga salah satu hal yang kita bicarakan mengenai produk perawatan kulit ini cari. Ini salah satunya kemarin menarik ya kalau kita bicara sepanjang 2024 hingga 2025 ini skincare salah satunya parfum. Nah parfum Indonesia itu sangat spesifik karena memiliki banyak sekali kandungan aroma yang sangat autentik dan berbeda dengan negara-negara di kawasan Eropa sehingga kita punya kekuatan dari sektor ini. Kemudian juga bicara mengenai serum, serum ini salah satu yang menarik. Selama ini orang mungkin skincare cuma peduli sama kebersihan ya, tapi sekarang kalau kita bicara juga kesehatan dengan serum tadi yang menawarkan niacinamide, pencerah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan kulit. Kemudian body lotion, mungkin dulu cowok-cowok juga tidak berpikir menggunakan body lotion, tapi sekarang body lotion karena penting, terutama para pekerja yang tinggal di dan bekerja menghabiskan tempat di AC sehingga kering, sehingga mereka menawarkan strategi pemasaran body lotion yang membuat kulit lebih moist dan juga shampoo. Ini juga salah satu yang menjadi produk perawatan kulit yang dicari dan diincar sepanjang 2025 lalu. Kemudian kita melihat, nah ini loh, jumlah perusahaan tadi saya sudah katakan dari data dari BPOM dan Perhimpunan Kosmetik Indonesia 2025 ini ada
1.500 pelaku usaha yang tercatat dan ini meningkat dari 1.292 di tahun 2024. Berarti sangat promising sekali melihat usaha ini menjanjikan cuan yang menjanjikan dan juga memberikan peluang bagi 87% industri skala kecil menengah untuk bertumbuh dan menggunakan kesempatan industri skincare dan kecantikan ini sebagai pendapatan ataupun untuk menangguk cuan. Ya, ini tadi informasinya. Kita mungkin bisa berpikir ke depannya Indonesia bisa menjadi salah satu negara eksportir yang menjanjikan dari dunia skincare dan juga parfum, dan tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa menjadi salah satu negara besar di dunia kosmetik dan skincare seperti halnya Paris dan negara-negara Eropa.